Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya punya drill stand atau dudukan gerinda. Ini saya punya merek Miyakida drill stand. Untuk bornya saya gunakan bor Hyundai HDED 108. Ini kemarin bornya baru saya beli, saya sesuaikan yang diameter yang untuk dudukan gerindanya ini yang 43 mm. Jadi drill stand ini dipakai untuk bor yang punya pegangan, teman-teman. Jadi yang bagian atas cak ini yang agak panjang, jadi bisa dipegang. Ini rata-rata diameter dudukannya ini adalah 43 mm. Jadi kalau teman-teman mau beli dudukan ini, pastikan dulu bahwa punya bor yang diameter pegangannya ini 43 mm. Ini teman-teman unitnya ya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara untuk merangkainya karena sangat sederhana, jadi semua orang bisa melakukannya. Yang akan saya jelaskan di sini adalah apakah layak kita untuk beli drill stand ini, apakah bisa menggantikan bor duduk yang pakai dinamo itu. Jadi kalau drill stand ini rata-rata harganya sekitar 200 ribuan. Kemudian kita harus sudah punya bor dengan yang punya pegangannya yang diameternya 43 mm. Sementara kalau bor duduk itu harganya sekitar 700 ribu ke atas. Jadi drill stand ini 200 ribu, kemudian bornya ini kemarin 410 ribu, maka total bor dengan drill stand ini sudah 600 ribu. Jadi kalau kita sudah punya bornya yang sesuai ini, mungkin worth lah untuk membeli drill stand ini. Tapi kalau kita belum punya bor yang sesuai, kalau saran saya lebih baik kita beli bor duduk sekalian yang pakai dinamo. Ayo cepat. Teman-teman kalau mau memakai drill stand ini, saya sarankan untuk menggunakan bor yang bisa diatur kecepatannya. Jadi ada variable speednya. Ini Hyundai ini dia ada variable speednya. Kita coba ya. Saya akan gunakan untuk mengebor kayu. Saya menggunakan mata bor 12 mm. Ini teman-teman. Ini teman-teman hasilnya menurut saya cukup bagus, cukup bagus. Hanya saja kita perlu membuat holder atau pegangan di sini supaya benda yang akan kita bor ini tidak bergerak
tidak bergeser teman-teman. Ya. Kita biasanya bisa kunci dulu. Nah, jadi kalau kita pakai bor yang ada variable speednya, kita bisa atur kecepatannya. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini kecepatan yang paling kecil. Bisa kita tambah lagi. Ya. Nah, ini teman-teman. Bisa kita tambah lagi. Nah. Baru setelah itu kita pegang, kita turunkan. Ya. Ya, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman, kelemahan dari drill stand yang kita pakai dudukan seperti ini. Kita pakai bor yang ada pengatur kecepatannya, yang mengatur arusnya. Jadi kekurangannya adalah pada kecepatan rendah, dia kekuatan untuk mengebornya kecil, karena dia mengurangi kecepatannya dengan menurunkan arus atau tenaganya. Jadi begitu kita pakai untuk mengebor, kita kenakan benda kerjanya, dia langsung kekuatannya kecil. Nah, itu kekurangan dari bor duduk yang menggunakan drill stand ini, menggunakan bor ini. Sedangkan kalau kita pakai bor duduk yang menggunakan dinamo, dia mekanisme untuk mengurangi kecepatannya adalah dengan gear atau dengan mengurangi diameter gigi beltnya. Jadi meskipun kecepatannya kecil, tapi dia kekuatannya tetap besar. Jadi untuk di bor duduk, ya kekuatannya lebih besar untuk mengebor. Sedangkan kalau kita pakai bor ini dengan variable speed, kekuatannya lebih kecil. Perhatikan teman-teman. Coba, dia akan berhenti karena dia mengurangi kecepatannya dengan menurunkan arus, dengan menurunkan tenaga dari mesin. Nah, sedangkan kalau bor duduk, dia mengurangi kecepatannya dengan mengatur gear atau pulley-nya atau belt-nya. Jadi itu teman-teman kekurangan dari drill stand ini yang nggak bisa menggantikan bor duduk atau bench drill. Kalau saya pakai untuk mengebor multiplex, it's maybe no problem. Jadi kita coba teman-teman. Ya, ini teman-teman hasilnya.
cukup sih ya. Ya, jadi itu teman-teman, biasanya kita kalau melubangi besi atau kayu itu kita tidak terlalu butuh kecepatan yang tinggi, jadi justru malah lebih efektif pada kecepatan putaran yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan kalau pakai drill stand ini, pakai bor variable speed ini pada kecepatan yang rendah, dia tenaganya kecil, jadi cenderung untuk dia berhenti mata bornya. Nah, kalau saran saya, kalau kita punya dana yang lebih, menurut saya lebih baik kita beli bench drill sekalian atau bor duduk sekalian yang pakai dinamo, karena dia pada kecepatan rendah tenaganya justru lebih besar, karena dia pengaturannya adalah pengaturan diameter gear atau diameter pulley-nya. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya tentang bench drill ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.